Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia bukan anak yang cerdas atau istimewa, namun ia memiliki hati yang besar, penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Ayahnya Pak Agus, seorang petani yang sudah mulai renta, tak lagi mampu bekerja keras di ladang. Ibunya, Bu Siti, seorang perempuan sederhana yang penuh cinta, berjualan kue di pasar demi menyambung hidup mereka. Namun meskipun mereka bekerja keras, kehidupan mereka tak pernah benar-benar bisa bebas dari kemiskinan. Hutang keluarga mereka semakin menumpuk. Itu bermula ketika ayahnya meminjam uang untuk membeli pupuk di musim kemarau. Beberapa hasil panen akan cukup untuk menutupi semua itu, tetapi panen gagal dan hutang itu berkembang biak seiring waktu. Semua usaha untuk melunasi gagal. Pada akhirnya, hutang itu sampai ke telinga Pak Damar, seorang pengusaha kaya yang memiliki tanah dan pabrik di kota terdekat. Pak Damar dikenal sebagai orang yang licik dan tak kenal ampun dalam urusan hutang piutang. Ia tidak segan-segan untuk menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Suatu hari, saat Sari sedang membantu ibunya menyiapkan dagangan, Pak Damar datang ke rumah mereka. Dengan langkah besar dan sikapnya yang angkuh, ia masuk tanpa diundang. "Sari, aku datang bukan hanya untuk menagih hutang," kata Pak Damar dengan suara berat. "Aku punya tawaran yang lebih baik untuk kamu." Sari menatapnya bingung, sementara ibu dan ayahnya hanya bisa menunduk, tak berani mengangkat wajah. Pak Damar memandang Sari dari ujung kaki hingga kepala. "Aku akan melunasi seluruh hutang keluarga kalian," lanjut Pak Damar. "Tapi ada satu syarat. Sari, kau harus menikah denganku." Sari merasa dunia seakan runtuh. Usia 17 tahun, ia baru saja bermimpi tentang masa depannya, tentang sekolah, tentang cinta pertama, dan mungkin sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Tetapi, apa yang dikatakan Pak Damar adalah kenyataan yang sangat berbeda. Sari memandang wajah ibu dan ayahnya. Ibunya sudah menitikkan air mata dan ayahnya hanya bisa mengangguk lemah. Sari tahu apa yang dimaksud. Ia tahu betul bahwa ini bukanlah pilihan. Ini adalah takdir yang harus diterima. Malam itu Sari duduk di tepi ranjang. Matanya kosong menatap tembok kamar yang suram. Ia mendengar ibu dan ayahnya berbicara lirih di ruang tamu, tetapi tak satu pun kata-kata itu masuk ke dalam telinganya. Hatinya kosong, ia tak tahu harus bagaimana. Namun satu hal yang jelas, keluarganya tak punya pilihan lain. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melunasi hutang tersebut selain menerima tawaran Pak Damar. Esok harinya pernikahan itu berlangsung. Sari mengenakan gaun pengantin putih, tapi ia merasa seperti mengenakan beban dunia di pundaknya. Wajah Pak Damar tampak gembira, senyum sinis menghiasi bibirnya yang lebar. Sementara Sari hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Ada kekosongan yang dalam, bukan hanya di hatinya, tetapi juga dalam dirinya, seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sari hidup di rumah besar milik Pak Damar, jauh dari keluarganya. Setiap pagi, Pak Damar pergi ke kantornya, meninggalkan Sari sendirian di rumah yang dingin dan sunyi. Awalnya Sari merasa sangat kesepian, tak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Pak Damar tak banyak berbicara padanya, hanya memberi perintah untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun semakin lama, kehidupan bersama Pak Damar mulai membuka lapisan-lapisan kehidupan yang tak pernah ia duga. Meski tampak seperti seorang pria yang tak peduli, Pak Damar ternyata memiliki banyak sisi yang tak pernah ia ketahui. Di balik sikap dinginnya, ada kesepian yang mendalam, luka-luka masa lalu yang tak bisa sembuh. Terkadang Sari mendengar Pak Damar berbicara pada dirinya sendiri di malam hari, berbicara tentang kegagalan
berbicara tentang kegagalan-kegagalan yang ia alami dalam hidup. Terkadang ia bahkan menangis dalam kesunyian meskipun Sari hanya bisa mendengarnya dari kejauhan. Sari yang awalnya merasa begitu terasing mulai merasakan empati. Ia mulai menyadari bahwa Pak Damar meskipun tampak seperti orang yang tak punya hati, juga manusia dengan perasaan dengan keinginan yang terluka. Namun meskipun demikian, ia tidak pernah bisa mencintai Pak Damar. Cinta itu hilang, terkubur dalam masa lalunya yang suram. Ia hanya bisa menjalani hari-hari penuh kebisuan, menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan kesendirian yang semakin mendalam. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Pak Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Saat ia memasuki rumah, matanya bertemu dengan mata Sari yang sedang duduk di ruang tamu. Dalam keheningan yang aneh, Pak Damar akhirnya membuka mulutnya. "Sari," katanya dengan suara rendah, "aku tahu kau tidak mencintaiku dan aku tidak pernah berharap kau melakukannya. Tapi aku ingin kau tahu aku melakukannya semua untukmu, untuk keluarga kecil kita." Sari menatapnya dengan mata penuh air mata yang tertahan. Ia tahu meskipun pernikahan ini bukan pilihan hatinya, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, pengorbanan untuk keluarganya. Ia mengangguk pelan, mengerti apa yang sebenarnya Pak Damar coba katakan. Ia tak pernah menginginkan hidup seperti ini, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian dalam rasa sakit ini. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun hidupnya tak pernah menjadi seperti yang ia harapkan, Sari belajar untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan yang tak diinginkannya ini. Ia belajar bahwa pengorbanan tak selalu berarti kehilangan segalanya. Ada kekuatan dalam menerimanya, dalam terus maju meskipun dengan hati yang terluka. Dan meskipun ia tak pernah bisa mencintai Pak Damar, Sari menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketabahan dalam diri sendiri. Sebuah kekuatan yang membuatnya bertahan, sebuah harapan bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya.